Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup, terutama kelompok hewan ini, untuk mengenal lingkungan, untuk mendeteksi pemangsa melalui gelombang suara dengan tujuan untuk mencari makanan. Nah, ekolokasi adalah salah satu contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Pada video ini akan membahas tentang adaptasi atau yang disebut penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Adaptasi itu sendiri mempunyai arti adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Pada video ini akan membahas adaptasi fisiologi bagian yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi pada hewan. Adaptasi fisiologi disebut juga adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu, atau adaptasi pada fungsi organ-organ tubuh tertentu, atau penyesuaian fungsi organ-organ tubuh atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Nah, contoh ekolokasi. Ekolokasi itu dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup, terutama hewan seperti kelelawar, paus, dalam mengenali lingkungan. Itu tujuannya untuk mendeteksi mangsa melalui gelombang suara dengan tujuan pasti untuk mencari makanan. Nah, ada 5 hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kelelawar, paus, celurit, burung merpati, dan lumba-lumba. Oke, ini adalah ekolokasi pada kelelawar. Nah, ini ya, bisa mendeteksi keberadaan pemangsa. Yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi pada kelompok hewan ruminansia atau herbivore, pemakan tumbuh-tumbuhan. Ini ususnya lebih panjang daripada usus karnivor atau usus hewan pemakan daging. Nah, penyesuaian hewan-hewan terhadap jenis makanannya ini antara lain terdapat pada ukuran panjang usus dan enzim pencernaan yang berupa enzim selulose. Untuk mencerna tumbuhan yang mempunyai sel dinding keras, maka diperlukan ukuran usus yang lebih panjang dan adanya enzim selulose. Nah, enzim ini berfungsi untuk mencerna selulose yang menyusun dinding sel tumbuhan. Dengan enzim selulose, maka makanan menjadi mudah dicerna. Ini terdapat pada kelompok herbivore atau ruminansia, contohnya sapi. Lambungnya itu ada 4 ruang. Jadi lambung hewan ruminansia itu memiliki 4 bagian yang terdiri dari omasum, abomasum, retikulum, dan rumen. Nah, ukuran ruang tersebut berbeda-beda sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Nah, di mana ditemukan enzim selulose itu ada di rumen. Nah, saya tegaskan bahwa 4 lambung itu berfungsi untuk mencerna makanan. Mana yang ada enzimnya? Di bagian rumen. Yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi pada unta. Unta itu beradaptasi dengan menggunakan pundaknya untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak untuk keperluan di daerah gurun atau di daerah minim air. Yang berikutnya adalah hibernasi atau disebut rahat.
adalah kondisi ketakaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan, yang mana ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernapasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolismenya itu yang lebih rendah. Hewan yang melakukan hibernasi ini berusaha menghemat energi, terutama selama musim dingin, sewaktu terjadi kelangkaan makanan. Nah, membakar cadangan energinya itu lemak-lemak tubuh dengan cara perlahan, jadi dihemat-hemat untuk bertahan hidup. Nah, hibernasi ini dapat berlangsung beberapa hari atau 1 pekan, tergantung jenisnya, tergantung spesiesnya, dan tergantung suhu sekitar dan waktu. Nah, hewan yang mengalami hibernasi adalah seperti beruang. Ya, ini contoh beruang pada saat melakukan hibernasi, atau bisa disebut tidur lama. Nah, ini hibernasi pada ini nih hewan ini ya. Jadi kelihatannya lemas. Ini adalah hibernasi pada kelompok beruang. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa adaptasi fisiologi itu merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungannya melalui fungsi kerja organ-organ tubuhnya dengan tujuan agar bisa bertahan hidup. Nah, ada fisiologi berikutnya yaitu osmoregulasi. Ini nanti dibahas khusus pada video osmoregulasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.